Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dani Nurdianto, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 Universitas Negeri Semarang. Pada hari ini, Senin 14 Agustus 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning untuk materi hak dan kewajiban warga negara di unit kerja saya SMK Negeri 2 Kendal, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah. Selamat menyaksikan. Cekidot. Ada makna yang kan terungkap tentang perjalanan yang berat untuk kita ukir bersama jadi sebuah cerita. Pahit getirnya kisah ini, namun kuat dan menguatkan sebagai perekat setiap hati yang condong pada mimpi. Memang tak banyak orang yang mengerti tentang ini, tapi ikatan batin kan menggema sepanjang waktu. Percayalah, kita melegenda di sana. Pilih masa depanmu, warna mimpimu. Jika kita... Duduk siap gerak. Sebelum mulai perjalanan pagi ini, mari kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Beri salam. Ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa kabar kalian semua? Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita semangat ria dulu ya pada pagi hari ini. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Oke. Ya, pagi yang cerah ya, untuk kita semua. Ya, kita yayal dulu ya. SMK bisa. SMK hebat. SMK 2 bisa. Oke. Ya. Oke, pada pagi hari ini akan saya cek kehadirannya untuk kelas otomasi 1 ya. Rizky Aizar, Abdul Gofar, Absana, Adelta, Aga, Ahmad Nur Salim, Ahmad Tegar, Alif Pabudi. Alhamdulillah hadir semua di sini untuk kelas otomasi ya. Sebelum saya mulai pembelajaran ya, saya mau mengucapkan kebetulan sekarang tanggal 14 Agustus 2023, saya mau mengucapkan selamat Hari Pramuka yang ke-62. Pramuka Jaya Indonesia hebat ya. Pemuda-pemudi yang luar biasa perjuangannya sampai sekarang. Ya, seperti biasa
di pembelajaran saya ya pembacaan Pancasila terlebih dahulu. Siapa yang ingin membacakan? Saya, Pak. Oke, silakan maju Mas Amalul Hasmi. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, terima kasih. Beri aplaus. Ya. Ya, selanjutnya pada pembelajaran kali ini tentang hak dan kewajiban warga negara, ya saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada materi kali ini. Ya, tujuan pembelajarannya yang harus kalian capai, ya melalui pengamatan video. Nah, nanti akan ada video. Silakan nanti diamati bersama-sama. Pas tadi mampu menelaah makna hak warga negara dengan benar. Yang kedua, melalui tampilan PowerPoint, ya PPT, peserta didik mampu memerinci hak dan kewajiban warga negara dengan tepat. Yang ketiga, melalui tampilan PPT, peserta didik mampu menganalisis substansi hak dan kewajiban warga negara dengan benar. Yang keempat, melalui diskusi kelompok. Nah, nanti kalian akan berdiskusi setelah tujuan pembelajaran 1, 2, 3 kalian ikuti. Yang keempat, ya melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisis hak dan kewajiban warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan tepat. Yang kelima, setelah kalian nanti berdiskusi, ya melalui diskusi kelompok, peserta mampu membuat dan menyajikan hasil analisis hak dan kewajiban warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan runtut. Jadi ini ada 5 yang harus kalian capai pada materi hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Saya akan memberi pertanyaan, ya silakan nanti kalian respon. Siapa yang bisa langsung tunjuk tangan, ya. Untuk pertanyaan yang saya ajukan ini, tahukah kalian apa itu hak dan kewajiban? Pertanyaan pertama, yang bisa? Oke, Mas Fayat, silakan berdiri. Ya. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Sedangkan hak adalah sesuatu yang didapat setelah melakukan kewajiban. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Ya. Pertanyaan kedua, kalian sebagai siswa itu berangkat sekolah itu jam 6.55, karena di SMK 2 itu aturannya jam 6.55. Itu termasuk hak atau kewajiban kalian yang bisa dengan? Ya, silakan Mbak Mita. Kewajiban Pak, karena semua siswa itu harus berangkat tepat waktu dan tidak boleh melebihi batas waktu yang diberikan oleh sekolah. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Ya, luar biasa sekali semangatnya, masih pagi sudah luar biasa semangatnya. Selanjutnya saya akan memperlihatkan video, ya, video tentang hak dan kewajiban. Kira-kira nanti di dalam video ini termasuk hak atau kewajiban? Ya, silakan diamati. Nanti kalau saya tanya sudah jelas, paham.
gali kemampuan dan keterampilan Ya. personil TNI Polri dalam merespon situasi Kamtibmas Polda Jawa Tengah bersama Kasdem 4 Diponegoro gelar latihan gabungan TNI Polri Solo Raya di Mako Brimob Gunung Kendil Boyolali. Nah ini Latihan gabungan TNI Polri di wilayah Solo Raya ini dibuka langsung Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Ahmad Lutfi di Makobrimob Gunung Kendil, Boyolali. ini video yang kedua. Ya. Kewajiban adalah suatu hal yang harus kita lakukan. Ketika kewajiban tidak kita lakukan, maka akan merugikan diri kita sendiri. Bukan hanya kita, bahkan orang lain. Jalanan rusak, lubang di mana-mana, bahkan tidak sedikit yang mencelakakan. Oke, ada dua video ya. Yang pertama itu kaitannya dengan kegiatan ya yang dilaksanakan oleh TNI dan Polri ya. Jadi itu ada yang bisa tadi menyimpulkan yang ada di dua video itu? Ya, silakan diri Mas Alif. Video pertama menjelaskan tentang hak setiap warga negara untuk diangkat dalam jabatan tertentu, dan video kedua yaitu menjelaskan tentang kewajiban setiap warga negara untuk membayar pajak. Betul sekali ya. Yang pertama tadi itu hak setiap warga negara boleh menjadi seorang TNI ya, Tentara Nasional Indonesia atau Polisi Republik Indonesia ya, Polri dan TNI. Jadi tadi di dalam latihan bersama tadi ya, itu menunjukkan kebersamaan yang luar biasa sekali ya, TNI dan Polri. Nah itu ini semua hak itu bisa menjadi TNI ya. Kalian sebagai anak muda itu bisa mempunyai hak menjadi TNI ya. Oke, yang kedua tadi membayar pajak ya, itu wajib sekali. Lihat tadi kamu lihat itu. Nah, kalau nggak bayar pajak dengan teratur ya, itu nanti kalau kalian berkendara naik motor jalanan rusak, itu yang rugi ya semuanya. Padahal yang nggak bayar cuma satu orang, tapi merugikan semuanya. Jembatan juga sama. Jadi kewajiban bayar pajak itu penting sekali bagi semua orang. Oke. Apa yang kalian tangkap di dalam gambar ini? Apakah hak dan kewajiban dari warga Indonesia telah melaksanakan dengan baik? Belum. Itu gambarnya apa? Hah? Anak jalanan ya. Padahal dia mempunyai hak untuk ya, mendapatkan pendidikan, tapi dia malah memulung untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Padahal itu belum kewajibannya untuk mencari nafkah. Ya, dia hanya masih bermain, belajar, mendapatkan pendidikan yang layak, bukan untuk mencari nafkah, memulung seperti itu. Minta-minta, kalau kalian lihat di pinggir jalan itu yang ngamen. Ada anak seusia kalian itu malah rambutnya digawe neko-neko ya, anak pang, tatonan. Nah itu ya, itu padahal dia masih mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, bukan seperti itu ngamen gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Ini pengertian hak. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri. Jadi digunakan untuk apa hak itu ya? Kalian di sekolah ya mendapatkan pembelajaran dari bapak ibu guru, itu hak kalian.
kewajiban Bapak Ibu guru ya memberikan pembelajaran. Nah itu pengertian kewajiban, sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab, wajib dilakukan ini kewajibannya. Ya, kalian menerima hak, berarti kalian harus melakukan kewajiban, melaksanakan kewajibannya. Bapak Ibu guru nyuruh apa, ya ada tugas, ulangan atau apa, kewajiban kalian mengerjakan, mengumpulkan tugas itu. Ya, harus dilakukan sesuatu yang harus dilakukan, itu namanya kewajiban. Hak warga negara tercantum dalam Undang-Undang Dasar, meliputi hak dalam bidang agama, hukum, sosial dan budaya, ekonomi, pendidikan, iptek, politik, pemerintahan, kesehatan, pertahanan dan keamanan. Landasan hak dan kewajiban. Pasal 27 ada ayat 1, 2, 3. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Itu pasal 27 ayat 1. Ayat 2-nya, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang ketiga, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Tadi ikut tentang apa kalian menjadi anggota TNI atau Polri itu upaya kegiatan pembelaan negara. Pasal 28, kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan sebagainya ditetapkan dalam undang-undang. Nah, ini apa? Mengeluarkan pikiran, pendapat, berserikat dan berkumpul. Kewajibannya apa? Untuk memiliki kemampuan bernegosiasi dalam melaksanakan aturan-aturan lainnya. Di antaranya semua organisasi harus berdasarkan Pancasila sebagai asasnya. Semua media pers dalam mengeluarkan pikiran, pembuatannya selain bebas harus pula bertanggung jawab dan sebagainya. Jadi yang dimaksud ini pers itu kayak wartawan, itu memberitakan itu harus yang sebenarnya, bukan memberitakan berita yang hoax, itu. Pasal 28A, setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya. Haknya apa? Setiap orang berhak untuk hidup. Kewajibannya apa? Setiap orang harus mempertahankan hidup dan kehidupannya. Caranya bagaimana? Ya jangan asal hidup kok, tapi juga harus mempertahankan. Aku ki ben urip, berarti harus mencukupi kebutuhan pokok. Ya, kebutuhan ya sekunder. Ya, kebutuhan tidak hanya kebutuhan pokok makan aja, tapi juga kebutuhan pakaian dan lain-lain. Itu harus dipertahankan. 28B, setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ini wajib. Semua orang wajib menikah dengan lawan jenis. Ya, dengan lawan jenis. Semua orang wajib itu. Semua orang berhak mendapatkan keturunan. Ya, jangan kayak LGBT itu ya. Kalian tahu LGBT ya? Ya, bendera pelangi. Nah itu, jangan seperti itu. Ya, Indonesia sangat menentang LGBT. Ya, tidak ada di Indonesia ini. Ya ini, kewajiban warga negara Indonesia. Wajib mentaati hukum dan pemerintahan. Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Semua orang berhak memilih agama. Tidak boleh harus ya kamu ikut agamaku, milih agamaku sing apik, nggak boleh berbicara seperti itu. Ya, semua orang dari agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha
Katolik, Protestan, Konghucu. Semua warga negara Indonesia berhak memilih agama itu. Bahkan juga ada agama kepercayaan. Ada itu. Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Tadi semua orang ya mempunyai hak untuk menjadi TNI dan Polri. Dan kalian sebagai seorang pelajar, bagaimana cara bisa mengikuti kegiatan bela negara? Yaitu mengumandangkan jiwa nasionalisme kalian dalam kegiatan yang positif, ya, yang ada nilai-nilai kebangsaannya. Yang terakhir, wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Substansi hak dan kewajiban ketuhanan Yang Maha Esa ini termasuknya sila-sila yang ada di dalam Pancasila. Sila pertama, ketuhanan Yang Maha Esa. Setiap warga negara berhak untuk memeluk agama serta berkewajiban menjalankan ibadah dan menghormati agama orang lain. Ini substansinya. Ya, kita berhak memilih agama, tapi kita harus mempunyai kewajiban menghargai, ya, menghormati agama orang lain, dan itu wajib menjalankan ibadahnya. Milih agama Islam tapi rata sholat, ya itu namanya tertera di KTP agama Islam. Nah itu, ya itu sudah menjadi tanggung jawab masing-masing, ya. Berarti dia mempertanggungjawabkan agamanya dia kepada Tuhannya. Ya, kalian sebagai seorang manusia nggak boleh ikut campur. Tapi kayak agamanya kok Islam tapi ora tau sholat, biarin, ora usah ngurusi. Dia berarti tanggung jawabnya, ya, pertanggungjawabannya besok itu sama Tuhan, sama Tuhannya. Ya, jadi nggak usah mikirin seperti itu. Yang kedua, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Adanya kesamaan derajat dalam hak dan kewajiban antar manusia. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Hak menikmati berbagai hak asasinya tanpa pembatasan dan belenggu. Adanya manusia bergaul satu sama dengan yang lainnya dalam semangat persaudaraan. Ya, ini yang jangan membedakan ya antara ras hitam, ras putih, ya. Itu jangan dibeda-bedakan. Aku Pak konconan karo sing iki wae ya. Jangan. Semua itu persaudaraan, sedulur kabeh. Ya. Jangan beda-bedakan. Ya, milih koncone tinggi. Kerja kelompok, milih sing pinter-pinter. Jangan. Ya. Jangan itu. Ya. Semua harus merata. Ya, tidak ada anak yang bodoh, tidak ada. Ojo mau milih sing pinter kabeh. Wah kayak ora pinter kok goblok kok, enggak ada. Enggak ada yang bodoh itu, enggak ada. Yang goblok itu enggak ada. Ya, semua itu sama di sini menuntut ilmu, ya. Makanya kelompok itu nanti yang merata gitu. Substansi hak dan kewajiban untuk Pancasila, ya, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dalam pemerintahan, dan berkewajiban mengedepankan pengambilan keputusan secara musyawarah. Jadi semua hak itu harus dimusyawarahkan, jangan langsung voting, nggak boleh. Di sini ketua kelasnya siapa? Mas Ivan. Ya, lanjutnya Mbak Ti. Ya nggak apa-apa. Kalau itu memang sudah musyawarah, mufakat, lanjutkan. Ya, kalau musyawarah nggak bisa, masih buntu, lanjutkan ke langkah selanjutnya apa? Voting. Itu. Terakhir, substansi hak dan kewajibannya.
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sila kelima. Tiap warga mendapatkan hak milik, mendapatkan pekerjaan, perlindungan kesehatan, BPJS. Ya, semua warga negara Indonesia itu harus mendapatkan perlindungan kesehatan melalui BPJS. Baik itu kelas 1, kelas 2 maupun kelas 3. Yaitu ada kelas-kelasnya. Tapi semuanya harus mendapatkan perlindungan kesehatan. Nah, oke, itu materi yang saya sampaikan tentang hak dan kewajiban sudah kalian terima, ya. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai model pembelajaran, ya, problem based learning, dan itu nanti kalian akan tahu apa itu model pembelajarannya, seperti apa pembelajarannya, kita lihat dulu. Bentar. Nah, ini. Yang pertama, orientasi peserta didik pada masalah. Ini problem based learning, ya. Kita mencari problem. Ya, yang pertama nanti kalian akan berorientasi pada masalah. Tadi saya sudah jelaskan mengenai video, materi, ya, kaitannya dengan hak dan kewajiban warga negara. Terus yang kedua, mengorganisasikan peserta didik dalam belajar. Ya, nanti akan saya bagi kelompok di sini, ya. Nanti di dalam mengorganisasikan peserta didik dalam belajar itu akan saya bagi kelompok, ya, pembagian kelompok, itu namanya mengorganisasikan peserta didik dalam belajar. Yang ketiga, membimbing penyelidikan peserta didik secara mandiri maupun kelompok. Nanti saya akan berkeliling membimbing kalian di dalam penyelidikan masalah yang nanti kalian akan angkat. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Hasil karyanya nanti akan disampaikan, dipresentasikan. Terus yang terakhir, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Jadi nanti ada solusinya. Jadi masalah itu nanti semuanya harus aktif di dalam pemecahan masalah yang kelompok nanti yang maju ke depan. Itu untuk langkah-langkah pembelajaran, model pembelajaran problem based learning, ya. Yang selanjutnya saya akan bagi kelompok, ya, berdasarkan absen, ya, nanti secara heterogen untuk menganalisis hak dan kewajiban warga negara. Untuk kelompok 1 sudah terbentuk, ya. Kelompok 1 mana? Tunjuk tangan. Oke. Kelompok 2 mana? Oke. Kelompok 2 langsung nanti menyesuaikan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Oke, kelompok 6. Oke. Setelah itu artikel masing-masing kelompok berbeda. Silakan untuk berdiskusi langsung, mengumpul ke kelompoknya yang sudah saya tentukan. Silakan. Silakan nanti langsung dipindahkan ke dalam kertas manila itu dari LKPD yang saya kasih. Pajak, ya, ini, ya, pajak. Nanti berarti jelaskan. Jadi dalam itu nanti apa, jelaskan problemnya apa, masalahnya apa, nanti dijelaskan di depan.
Ya, solusinya nanti gimana? Ini hak warga atau kewajiban warga negara yang dilanggar apa? Pasalnya apa? Oke, diskusi ya pembuatan untuk kertas Manila ya yang sudah kalian siapkan tadi dari artikel maupun LKPD-nya sudah kalian salin, kalian pindahkan ke kertas Manila. Selanjutnya tiba saatnya untuk menyajikan dan mengembangkan hasil diskusi ya, diskusi kalian. Saya akan membacakan acak ya dari hasil karya kalian. Kelompok kalian nanti akan saya panggil acak, silakan untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil karya kalian dari LKPD yang sudah saya kasihkan, artikel dan lain-lain. Untuk kelompok Mas Amalul Hasmi, kelompok berapa nak? 6. Ya, silakan dipersiapkan kelompok 6 untuk mempresentasikan hasil karya dari kelompok kalian ke depan. Silakan nanti kelompok lain untuk mendengarkan, menyimak. Nanti kalau sudah presentasi selesai, silakan untuk menanggapi dan bertanya. Oke, beri aplaus untuk kelompok yang akan presentasi. Yuk, dimulai yuk presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Niko Dian Pratama absen 27. Saya Cici Cahaya Aulia absen 16. Saya Siti Cahaya absen 14. Saya Muhammad Amalul Hasmi absen 21. Saya Syafar Rizky Putra Roziha absen 9. Di sini kami ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang kasus dugaan upah lembur buruh tidak dibayar. Kasus dugaan upah lembur buruh tak dibayar. Pemprov Jateng telah lakukan mediasi dan investigasi. Kasusnya dugaan adanya kasus pekerja di Gerobokan yang upah lemburnya tak dibayarkan yang sempat viral di media. Terima kasih presentasi dari kelompok kami. Di sini kami membuka satu pertanyaan. Yo. Ya, Mas Pak. Yang ini bertanya, kelompok berapa? Kelompok 5. Yuk, silakan berdiri. Perkenalkan, nama saya Syafar Syafar dari kelompok 5. Izin bertanya, apakah perusahaan dapat dikenakan sanksi apabila tidak memenuhi ketentuan hal upah lembur karyawannya? Terima kasih. Oke. Izin menjawab pertanyaan dari Mas Pak. Sedangkan dalam pasal 188 ayat 1 bagi siapa saja yang melanggar pasal 28 ayat 2 yaitu persetujuan bekerja dan waktu lembur dapat dikenal sanksi denda paling sedikit 5 juta rupiah dan maksimal 50 juta rupiah. Terima kasih. Kesimpulannya adalah hak dari seorang buruh itu harus dibayar walaupun pekerjaannya lembur. Oke. Ya, terima kasih. Silakan ditutup kelompok 6. Terima kasih. Sekian, terima kasih kelompok kami. Bila ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk kelompok 6. Sebelum saya tutup ya, saya akan menyampaikan asesmen
yang nanti akan kalian kerjakan ya. Nanti akan saya kirim di grup kalian. Itu silakan dikerjakan ya, langsung ya. Ada soal yang harus dikerjakan kaitannya dengan materi yang kita pelajari pada pagi hari ini ya. Silakan, sudah saya kirim ya. Langsung dikerjakan, langsung nanti nilainya langsung muncul ya. Dikerjakan, itu ada nama, kelas ya, identitas kalian ya. Silakan HP dimanfaatkan yang maksimal untuk mengerjakan asesmen yang saya kirim di grup. Ini saya lihat untuk hasilnya, alhamdulillah sudah tuntas semua ya. Nilainya di atas 75 semua, ada yang 80, ada yang 90 ya. Jadi kalian sudah bisa memahami dan bisa menyerap materi pada pagi hari ini. Ya, selanjutnya untuk menyimpulkannya pembelajaran pada pagi hari ini, mungkin ada yang ingin sukarelawan menyimpulkan? Ya, oke, Mas Jody, bagus sekali ya. Pembelajaran pada pagi hari ini silakan untuk disimpulkan. Semuanya mendengarkan. Kesimpulan dari materi pagi hari ini yaitu pemenuhan hak dan pelaksanakan kewajiban keduanya harus seimbang sehingga kehidupan bermasyarakat dan bernegara tetap harmonis. Seimbang artinya bahwa kewajiban harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab agar hak sebagai warga negara bisa dituntut untuk dipenuhi. Terima kasih. Oke. Jadi kesimpulan inti dari pembelajaran pada pagi hari ini itu antara hak dan kewajiban warga negara itu harus seimbang. Selanjutnya untuk merefleksikan pembelajaran pada pagi hari ini, ada yang sukarelawan? Oke, Mas Deva, silakan. Ya, Mas Deva, silakan untuk menyampaikan refleksinya. Untuk refleksi hari ini, materi yang dapat saya ambil adalah saya jadi lebih tahu tentang apa saja itu hak dan kewajiban warga negara. Terus dari landasannya itu apa saja, substansinya, contoh-contoh kasusnya, pasal-pasalnya, juga sampai bagaimana cara penyelesaian. Oke, terima kasih sekali ya untuk refleksinya. Apa yang disampaikan oleh Mas Dava itu berarti menandakan kalian sudah bisa memahami materi yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Untuk materi selanjutnya ya, saya akan membahas tentang kemerdekaan berpendapat dan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Kita akan ketemu di pertemuan selanjutnya. Silakan untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk ketua kelas bisa memimpin doa. Ya. Hidup siap gerak. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan bicara masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih anak-anakku semua, anak-anak yang hebat sekali telah mengikuti pelajaran Pak Dani pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.